Nah, di pertemuan yang keempat ini, mata kuliah APSI, kita akan membahas masalah IRD, Entity Relationship Diagram, spesifikasi file, dan pengkodean. Nah, ini didapatnya adalah karena kan kita nanti kan pakai teknologi, ya kan? Yang pasti di dalamnya akan ada menyimpan data-data yang akan kita simpan. Maka di pertemuan keempat ini kita akan membahas masalah itu. Kita akan membahas masalah bagaimana entity relationship diagramnya, bagaimana yang namanya apa itu spesifikasi file dan apa itu pengkodean. Mungkin kalau dari sisi IRD, entity relationship diagram, teman-teman sudah pelajari di semester 2 kalau nggak salah ya. Itu sudah dipelajari. Jadi membahas masalah database yang akan digunakan di dalam sistem tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di sini entity relationship diagram ini adalah pemodelan basis data yang relasional ya. Ini menggambarkan IRD ini menggambarkan hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, biasanya kalau di dalam kebanyakan semua sistem ketika merancang database-nya dia akan menggunakan IRD ini atau entity relationship diagramnya. Kemudian nanti dari sanalah yang akan terbentuk sebuah tabel-tabel relasi yang berhubungan dengan dengan IRD di sana ya, entity relationship-nya. Nah, entity relationship diagram atau IRD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database ya. Nah, ini fungsi daripada IRD-nya itu untuk tempat penyimpanan datanya. Kalau teman-teman masih ingat, kita kan review aja nih. Di semester 2 di mata kuliah perancangan basis data atau sistem basis data, yang namanya simbol-simbol entity relationship diagram itu sebenarnya 3. Persegi panjang, belah ketupat yang menyatakan relasi, dan bentuk elips yaitu atribut. Tapi ada banyak jenis-jenisnya ya. Jadi kalau misalnya entity ini adalah persegi panjang, disebut entity atau entitas atau objek ya. Jadi kalau misalnya di dalam contohnya di kasus perpustakaan, yang masuk ke dalam entitas itu adalah objek-objek apa yang terlibat di dalam perpustakaan tersebut. Misalnya ada buku, ada anggota, misalnya ada adminnya gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai entitas. Kemudian ada yang namanya persegi panjang bertumpuk nih. Ini namanya weak entity atau entitas lemah. Ya. Kemudian ada yang berbentuk belah ketupat disebut sebagai relationship. Relationship ini adalah relasi atau penghubung antara satu entitas dengan entitas yang lain. Jadi antara entitas itu dia nggak boleh langsung terhubung, harus penghubungnya adalah ini relasi ya atau relasinya. Misalnya gimana nih? Misalnya anggota meminjam buku, maka meminjam itu masuk ke dalam relasi atau bentuknya nanti seperti ini. Ya. Jadi anggota bentuk entitas meminjam buku. Jadi antar satu entitas terhubung dengan sebuah relasi. Nah, kalau misalnya yang belah ketupatnya bertumpuk atau double gini, ini dikatakan identifying relationship atau dia adalah relasi yang lemah. Efek dari ketika dia terhubung dengan weak entity yang ini, maka dia harus menggunakan relasi yang lemah juga yang ini. Tapi apabila kita pakainya strong entity atau entitas yang kuat, kita nggak pakai gini. Pakainya yang satu aja, yang belah ketupat, nggak bertumpuk. Nah, ini ya. Kemudian ada atribut. Nah, atribut yang biasa kita pakai kan seperti ini. Ini atribut simple namanya. Atribut itu apa? Atribut itu adalah yang mencirikan sebuah entitas. Jadi misalnya kalau entitas kita itu adalah anggota, maka yang mencirikan anggota perpustakaan itu apa? Di dalamnya nanti ada ID anggota atau kode anggota ya. Nah, itu adalah atribut. Ada juga yang namanya nama anggota, namanya ada. Kemudian alamat anggota, itu masuk ke dalam atribut. Nah, tetapi atribut-atribut ini memiliki jenis-jenis, ada beberapa jenis ya di dalam atribut.
Yang pertama adalah atribut primary key. Kalau teman-teman melihat ada sebuah bentuk seperti ini dan ada garis bawahnya atau ada underline-nya, maka bisa dikatakan atribut itu adalah primary key. Yang mana yang dikatakan atribut primary key ini adalah atribut kunci, atau kita bisa katakan atau kita bisa pilih atribut yang isi datanya nanti unik atau berbeda antara satu baris dengan baris yang lain. Misalnya, tadi entitasnya adalah anggota, atributnya tadi kita bilang ada ID anggota, ada nama anggota, dan ada alamat anggota. Maka kita bisa pilih atribut primary key dari entitas anggota ini adalah ID anggota. Kenapa ID anggota? Karena ID anggota itu tiap anggota memiliki ID yang berbeda-beda. Kalau nama, biasanya kadang-kadang kan orang punya nama yang sama ya, sama-sama namanya Budi misalnya, atau sama-sama namanya Ani gitu contohnya. Tapi kalau ID anggota itu isi datanya akan berbeda. Maka kita bisa simpulkan ID anggota kita jadikan sebagai atribut primary key atau atribut kunci ya. Nah, itu yang jenis yang kedua dari atribut. Kemudian ada bentuknya seperti ini, atributnya bertumpuk gini, ada dua garis. Ini dikatakan atribut multi-value, yaitu atribut yang nilainya lebih dari satu atau nilainya banyak. Misalnya, di sini ada atribut hobi. Misalnya di dalam entitas mahasiswa contohnya ya, atributnya selain NIM, nama, ada hobi. Nah, hobi ini kan kalau kita bikin isi datanya bisa lebih dari satu orang hobinya apa. Atau misalnya gelar. Gelar juga masuk ke dalam atribut multi-value karena nilainya bisa lebih dari satu. Misalnya gelarnya nggak cuman ST, ada MCom misalnya gitu, atau gelarnya adalah profesor, doktor, belakangnya ada PhD-nya lagi. Nah, misalnya kayak gitu. Maka dia menggunakan atributnya yang multi value. Kemudian ada atribut komposit. Ini atribut yang bisa kita pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil atribut tersebut. Contohnya misalnya nama. Nama ini kita bisa pecah nama depan, nama tengah, nama belakang. Bisa seperti itu. Atau alamat, ini kita bisa jadikan atribut komposit. Alamat itu kan terdiri dari jalan. Jalan apa? Nomor, RT berapa, RW berapa, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi. Nah, itu kita bisa bentuk menjadi menggunakan atribut komposit. Tapi boleh juga nggak usah dibikin kayak gitu juga nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau mau dibagi-bagi boleh, karena tergantung dari fungsi nanti database yang akan kamu gunakan. Semuanya sesuai dengan asumsi masing-masing ya. Kemudian ada atribut derivatif, yaitu ini bentuknya adalah garis putus-putus. Yang atribut derivatif ini adalah atribut yang muncul karena adanya atribut yang lain. Contohnya, kalau di sistem perpustakaan, di sana ada data kan ada data buku, data anggota, nanti ada data transaksi kan, ada transaksinya, ada transaksi peminjaman dan ada transaksi pengembalian. Nah, di bagian transaksi pengembalian ini ada di sana tanggal kembali. Kapan dikembalikan bukunya? Otomatis sebelumnya kita pasti sudah menginputkan ada tanggal pinjam. Kapan dipinjam? Kemudian kapan dikembalikan? Nanti ketika kita kembalikan atau tanggal kembali sudah diinputkan, kita lihat kadang-kadang kan kalau di perpustakaan itu hanya boleh minjam 7 hari contohnya. Tapi dia mengembalikannya 10 hari misalnya. Maka nanti akan muncul yang namanya atribut derivatif, yaitu apa? Denda. Ya, atribut denda di dalam perpustakaan tersebut bisa dikatakan sebagai atribut derivatif karena atribut tersebut muncul karena adanya atribut yang lain. Jadi kalau atribut tanggal kembali sudah diinputkan, maka akan terlihat di sana ada dendanya atau tidak. Itu yang atribut derivatif. Sama dengan misalnya
umur ya. Umur juga masuk ke dalam atribut derivatif. Dilihat dari mana? Tanggal lahir ya. Tanggal lahir itu adalah acuannya sehingga bisa muncul atribut derivatif, yaitu adanya proses umur ini muncul karena adanya tadi atribut tanggal lahir. Nah, ini dikatakan atribut derivatif. Atribut ini muncul atau bisa ada karena ada atribut yang lain. Ini ada tahap-tahapan pembuatan IRD, Entity Relationship Diagram. Yang pertama adalah tentukan seluruh entitas yang terlibat. Misalnya kamu bikin sistem apa nih? Misalnya tadi sistem pemilihan ketua OSIS contohnya ya. Nah, tentukan entitas atau objek-objek yang terlibat di dalam sistem tersebut apa aja. Misalnya kan kalau di sana kan ada calon kandidat ya. Kemudian apa lagi? Nah, nanti ditentukan di sana. Setelah itu, setelah menentukan seluruh entitas yang terlibat, tentukan atribut kunci dari masing-masing entitas. Buat atribut kuncinya. Atau atribut-atributnya tentukan. Baru tentukan cari yang mana yang dijadikan atribut kunci atau kunci primary key ya. Kemudian identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Foreign key ini adalah atribut asing. Foreign key ini adalah biasanya penghubung antara satu entitas dengan entitas yang lain. Kalau di dalam entitas ada atribut kunci, di dalam penghubung atau relasi ada yang namanya foreign key. Kemudian nanti tentukan yang namanya derajat relasi atau cardinality dengan matriks relasi. Apakah, kalau masih ingat derajat relasi atau cardinality ini, apakah dia one to one, satu ke satu, apakah one to many, satu ke banyak, apakah many to one, banyak ke satu, apakah many to many, banyak ke banyak, itu tentukan ya. Kemudian langkah yang kelima adalah lengkapi entitas dengan atribut yang non kuncinya ya. Tadi kan sudah kita tulis yang kunci, kemudian tinggal dilengkapi. Seperti ini contoh IRD. Ada anggota, ada buku, ada petugas, ada kategori, ada relasi meminjam, melayani. Kemudian ada mendata, petugas mendata buku memiliki kategori misalnya. Nah, yang ini semuanya adalah atribut-atributnya. Atribut yang ada underline itu dikatakan sebagai atribut atribut kunci ya. Nah, ini contoh IRD-nya. Nanti di teman-teman akan buat seperti ini. Bagaimana penggambaran IRD-nya ya. Kemudian Mama, mana kakak tidak? Mama tadi. Nah, selanjutnya adalah kalau kita sudah membuat IRD, nanti kita akan tentukan spesifikasi filenya. Spesifikasi file ini nanti kita akan jelaskan tentang filenya atau tabel yang terbentuk dari transformasi IRD-nya itu, atau file-file yang tersimpan dalam database-nya. Nah, ini misalnya gini, kan kalau misalnya di dalam tabel ini kita bikin nih, pasti kan ada buku. Ini kan kita simpan nih data buku. Data anggota kita simpan, data kategori kita simpan. Isi buku ini nanti kalau di dalam tabel akan jadi satu tabel, kemudian atribut-atributnya ini nanti akan menjadi kolom atau field ya, kolom. Jadi nanti nama tabelnya buku, nama kolomnya apa aja, ada ID buku, judul buku, keterangan ID, pengarang, penerbit. Nah, inilah nanti yang akan kita masukkan satu entitas ini yang akan kita masukkan ke dalam spesifikasi filenya. Spesifikasi filenya ya. Jadi misalnya contohnya gini, contoh spesifikasi filenya. Nanti ini teman-teman buat di dalam makalahnya. Sesuaikan dengan kasus yang dibuat. Kalau misalnya tadi tentang pemilihan kandidat
ketua OSIS, data apa yang disimpan di sana. Kalau memang pakai aplikasi e-voting kan pasti ada data kandidat. Data kandidat itu nanti tuliskan spesifikasi file kandidat gitu kan. Nama filenya apa. Nah, contohnya kalau gini nama filenya buku. Akronimnya apa? Ya bebas aja kamu mau bikin apa, buku apa. Tipe filenya adalah file master. Kemudian akses filenya random, panjang recordnya adalah 250 byte, mungkin karena apa? Tipe datanya kalau misalnya buku ini kan ada banyak atribut-atributnya ya. Ada yang ID buku kamu pakai tipe datanya apa? Misalnya tipe datanya adalah string atau karakter gitu ya. Nah, itu dituliskan. Field key-nya atau atribut kuncinya adalah misalnya ID buku atau kode buku ya. Ini disesuaikan dengan gambar IRD-nya. Softwarenya misalnya kamu pakai database-nya apa? MySQL dituliskan. Kamu pakai database-nya apa? Misalnya Oracle dituliskan di sini. Atau SQL Server. Nah, itu dituliskan di bagian softwarenya ya. Ini yang spesifikasi file bukunya. Kemudian nanti lengkapi spesifikasi filenya. Jadi kayak misalnya tadi, misalnya kayak tadi buku ya. Kalau buku tadi kan ada, kalau kita lihat dari gambar ini, ada berapa atribut? Ada 5. Nah, 5 inilah kita jelaskan di dalam tabel tersebut ya. 5 ini kita jelaskan. Misalnya ada ID bukunya, judul bukunya apa, tipenya apa, apakah varchar, ataukah cara aja, ataukah varchar 2 kan gitu ya. Panjangnya berapa? Misalnya kalau buku kan judul buku itu kan suka lebih panjang dibandingkan dengan ID buku. Nah, kalau ID buku dia bikinnya apa nih tipe datanya? Kayaknya kalau ID buku tipe datanya bukan integer ya atau number, tapi karakter, karena kan ID buku nanti nggak dihitung totalnya berapa. Nah, ini harusnya ini dibikinnya karakter ya tipe datanya. Atau misalnya ini maksudnya tipenya adalah iya nih harusnya ini bukan integer, ini tapi karakter. Nah, kalau jumlah buku baru integer atau number, karena nanti kan jumlah buku kita hitung total buku gitu ya. Nah, terus nanti ada keterangannya. Nah, panjangnya berapa ini ID bukunya? Misalnya panjang ID bukunya 5 karakter. Misalnya ada kode-kodenya gitu kan. Maka kita tuliskan panjangnya berapa. Kemudian keterangannya apa? Oh, keterangannya adalah bahwa ID buku ini dia adalah primary key gitu. Nah, ini ada ID kategori. Nah, ID kategori itu dilihat dari sini. Karena buku terhubung dengan kategori, maka nanti ada ID kategori. Kalau di dalam tabel buku, ID kategori itu menjadi foreign key. Primary key-nya ID buku. Tapi nanti kalau di dalam lihat ininya, kardinalitasnya ya. Karena kardinalitasnya 1 ke banyak, maka foreign key nanti berada di banyak. Nanti foreign key berada di buku. Nah, kayak gini. Anggota meminjam buku kan 1 ke banyak, maka nanti di buku ini ada banyak ada ID anggota, ID anggota antara anggota dengan buku, kayak gitu ya. Nah, ini dituliskan ke dalam bentuk tabel dan dijelaskan tipe datanya apa, akronimnya apa, mau pakai akronim seperti apa boleh, misalnya kayak tanggal input dia tuliskan. Nah, ini elemen datanya ini adalah keterangan yang bukan yang akan disimpan di dalam database ya, tapi yang akan disimpan dalam database nanti ini. Jadi di dalam database itu, kalau kita mau menyimpan atribut, misalnya ada lebih dari 1 suku kata, kita kasih penghubungnya adalah ini underscore. Nggak boleh pakai spasi karena nanti nggak akan bisa. Ini kan kayak ID kategori, judul buku, pengarang, tahun terbit, jumlah buku, kasih ini underscore. Nah, ini baru tipe datanya. Nah, ini yang spesifikasi file. Nanti teman-teman masukkan ke dalam makalahnya. Caranya gimana, Bu? Kalau yang spesifikasi file, carilah di sana kata-kata data apa yang akan disimpan. Maka itulah nanti yang akan
bikinkan spesifikasi filenya. Itulah nanti yang akan dibikinkan spesifikasi filenya. Di dalam sistemmu itu data apa yang disimpan? Kan kalau dalam sistem kita pasti akan bikin aplikasinya. Kamu bebas mau pakai mobile atau mau pakai website. Kayak website pun kamu harus menyimpan datanya ke dalam database. Nah, kamu tentukan yang saya simpan ke dalam database itu apanya misalnya. Nah, itulah yang nanti akan kamu jelaskan spesifikasi filenya. Jadi spesifikasi file nanti berhubungan dengan data yang ada di data-data yang akan disimpan ke dalam tempat penyimpanan atau database-nya. Itu yang spesifikasi filenya. Kemudian yang selanjutnya ada namanya teknik pengkodean. Kode digunakan untuk mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode bisa berupa kumpulan angka, huruf, dan karakter khusus. Ketika kita sudah membuat database-nya, kemudian kita sudah tentukan spesifikasi filenya, selanjutnya kita bisa bikin teknik pengkodeannya. Biasanya yang mana, Bu, teknik pengkodean ini kita pakai? Yang mana kita pakainya, gitu kan? Contohnya adalah di primary key. Di primary key. Misalnya, sistem penerimaan mahasiswa baru. Ya, sistem penerimaan mahasiswa baru. Di sana data yang akan disimpan adalah data mahasiswa. Salah satunya ya, data mahasiswa ada, data mata kuliah ada, data dosen ada, ya kan? Nah, contohnya data mahasiswa kita simpan. Mahasiswa ini kan adalah entitas. Ada atribut mahasiswa. Salah satu atribut mahasiswa itu adalah NIM dan nama mahasiswa, ya. Yang mana sih yang kita bikin teknik pengkodeannya, Bu? NIM-nya, yaitu yang primary key-nya. NIM-nya inilah kita bikin teknik pengkodeannya. Makanya kenapa NIM kamu itu beda antara satu dengan yang lain dan punya maksud dan tujuan. NIM-nya berapa? Misalnya NIM-nya misalnya 19, 20, berapa, kan biasanya ini ya, misalnya 19 itu satunya itu apa? 9 itu misalnya satunya itu adalah anak S1 contohnya ya. 9 itu adalah prodinya prodi sistem informasi contohnya. 2020 berarti tahun masuk 2020. Baru selanjutnya adalah urutan kamu urutan yang keberapa misalnya nomor urutnya. Itu namanya teknik pengkodean. Dibuatkan supaya apa? Ini adalah untuk mengklasifikasikan data, sehingga nanti ketika kita memasukkan ke dalam komputer, menginputnya, bisa paham ya. Nah, itu teknik pengkodean. Apa sih maksud pengkodean itu? Menjaga hubungan dengan sesuatu. Maksudnya adalah untuk mengenali seseorang, tempat, atau hanya sesuatu untuk menjaga hubungan dengan informasi yang diwakili. Misalnya kayak buku, contohnya ya. Misalnya buku itu kan primary key-nya kode buku. Maka yang kita bikin pengkodeannya adalah kode buku itu. Kode bukunya nanti kamu bikin pengkodeannya kayak gimana. Misalnya kalau kode bukunya tentang misalnya tentang novel contohnya ya. Kodenya berapa untuk novel. Kemudian nanti dikasih bukunya urutannya ke berapa. Jadi ada maksudnya di sana. Kemudian kayak misalnya kode barang, itu juga ada kodenya kan, misalnya kode barang. Nah, itu bisa kita tentukan. Nah, maksud yang pertama adalah menjaga hubungan dengan sesuatu. Ini ngapain? Urutan kode sederhana, contohnya ini ya. Urutan kode sederhana yaitu nomor yang ditandai untuk sesuatu jika memerlukan penomoran yang tidak memerlukan hubungan dengan dirinya. Misalnya dia pakai gini. 5676 rocking chair. 5677 itu dining room chair misalnya. Ini kalau contoh kodenya ya dia kasih. Jadi kalau misalnya 5676 kodenya apa? Nah, ini yang pertama. Kemudian kode maksud pengkodean yang selanjutnya adalah ini misalnya menggunakan kode deviasi abjad. Pada umumnya dipakai pendekatan dalam identifikasi suatu nomor rekening dan untuk mencetak label surat. Contohnya, misalnya kodenya dikasih ini. Nah,
ada maksudnya kode ini dibuat. Misalnya 15417 ini menunjukkan kode pos pelanggan. YNT, mana YNT-nya? Ini YNT ya, bukan TNG. YNT misalnya menunjukkan nama pelanggan. 7533 misalnya menunjukkan alamat pelanggan. TGP misalnya ini menunjukkan kode majalah. Maka di sini ada maksud dan tujuannya kenapa dituliskan seperti ini. Sama halnya juga misalnya nih nomor resi ya. Nomor resi itu ada maksudnya. Kenapa nomor resinya ada panjang banget? Itu nggak hanya sekedar menuliskan kode-kode seperti itu, tapi ada maksud-maksudnya ya. Misalnya 4 digit pertama apa maksudnya, 2 digit tengahnya apa. Nah, seterusnya. Itu adalah yang maksud pengkodean yang selanjutnya. Selain dia sebagai menjaga hubungan dengan sesuatu atau mengenali kode tersebut, ada juga maksud pengkodean itu adalah klasifikasi informasi, menghasilkan kemampuan untuk membedakan di antara kelas-kelas item. Misalnya pakai klasifikasi kode, contohnya kalau F itu, kelas F itu adalah menunjukkan freshman, kelas S itu menunjukkan adanya sophomore, misalnya kayak gitu, klasifikasi kode. Atau misalnya ini aja yang gampang. Kalau di tabel kan P itu perempuan, L itu laki-laki gitu ya. Bukan P itu pria, L itu laki-laki, nggak gitu ya. Atau kadang kan sukanya P R kecil, perempuan, LK laki-laki, atau pakai bahasa Inggris. F berarti female, kemudian M berarti male, misalnya kayak gitu. Nah, itu klasifikasi kodenya ya. Kemudian dia juga bisa sebagai blok urutan kode untuk membedakan satu grup data dengan karakteristik khusus lainnya yang bisa berupa huruf tunggal atau angka. Misalnya I menunjukkan interest payment, M menunjukkan medical payment misalnya ya. Jadi dia kasih kode I berarti interest payment. Kasih singkatan-singkatan gitu. Atau merahasiakan informasi, pakainya kode chipper. Ini kode chipper ini adalah substitusi langsung satu huruf untuk lainnya, satu angka untuk lainnya. Nah, misalnya gini. Ada nggak di sini yang dagang? Dagang nih contohnya. Misalnya kamu dagang baju. Kamu kan kadang suka kasih kode tuh di sana. Misalnya itu adalah harga modal contohnya ya. Kodenya misalnya 90 di sana. Kodenya ND contohnya ya. Ini kan 90. Contohnya di sana kamu tulis ND. Tapi kan kamu harus paham ya, ND itu berapa, N itu berapa, D itu berapa. Kalau mau bikin kode chipper, jangan ada huruf yang sama. Kalau ada huruf yang sama ya nggak bisa. Bingung nanti ini N yang mana, ini M yang mana. Kan kalau ini contohnya bleach mine. Ini nggak ada huruf yang sama kan. Misalnya di dalam kamu dagang baju misalnya, kamu kasih kodenya di sana ND. ND itu kan 90. Misalnya ND itu adalah harga modal contohnya ya. Maka kamu nggak bisa jualnya 90. Oh, ini saya tahu batasannya 90. Maka saya jual misalnya 120 contohnya atau 100 gitu kan. Nah, ini kodenya. Kode-kode seperti ini nih atau kode chipper ini yang kita bisa bikin. Tujuannya adalah untuk merahasiakan atau menyembunyikan informasi yang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ini contohnya ya. Kemudian juga fungsi dari pengkodean itu adalah mengumumkan informasi ya yang digunakan untuk melalui suatu kode sehingga membuat informasi data lebih berarti. Misalnya gini. Kode subset digit signifikasi yaitu memungkinkan untuk menjelaskan suatu produk dengan baik dari kategori di dalam beberapa produk. Misalnya gini, dia kasih kodenya gini. 202 395 40 strip 10. 202 itu dia adalah departemennya. 395 ini adalah produknya apa. 40 ini warnanya apa. 10 ini ukurannya apa. Jadi ketika kode itu dituliskan ada maksudnya di sana apa aja gitu ya. Nah, ini yang mengumumkan informasi. Ada juga kode mnemonik, yaitu menggunakan kombinasi huruf dan simbol untuk mudah diingat dan dimengerti. Misalnya BDG itu Bandung, JKT itu Jakarta. Atau misalnya kayak di bandara nih, CKG kan Cengkareng, MES itu contohnya misalnya Medan gitu ya. Jadi dia tuliskannya enggak Jakarta, enggak gitu. Dia kasih kode mnemonik.
misalnya ya, tadi contohnya misalnya BDG. Tujuannya mana? CKG ke BDG misalnya, atau Bandung. CKG ke HLM atau Halim gitu contohnya. Atau kalau misalnya di Padang, PDG Padang gitu kan. Nah itu contohnya di dalam kode-kode tersebut ada namanya kode mnemonik, itu menggunakan kombinasi huruf dan simbol untuk mudah diingat dan dimengerti. Ada kode-kodenya ya. Bagaimana petunjuk pembuatan kode? Yang pertama adalah kita buat kode itu supaya meringkas. Kemudian kita menjaga kode tidak berubah. Kayak misalnya NIM. NIM itu kan panjang karakternya ada 8 ya. Dan itu kode itu tidak akan berubah. Nanti akan selalu ya tadi ada berdasarkan kamu di fakultas mana. Itu biasanya kode yang nomor yang pertama. Karakter yang kedua adalah prodi apa. 2 karakter setelahnya tahun masuknya tahun berapa, baru 4 karakter di belakangnya itu adalah nomor urut. Berarti kan kalau dibilang mahasiswa BSI yang masuk BSI itu bisa lebih dari 1000 karena ada digitnya ada 4 di belakang. Nah itu. Pertama adalah meringkas, menjaga kode tidak berubah, memastikan bahwa kode adalah unik, membiarkan kode dapat diurut, menghindari kode yang mirip. Kemudian gimana caranya supaya menjaga kodenya ini seragam, membolehkan modifikasi kode, atau membuat kodenya berarti ya, dan menggunakan kode tersebut. Ini adalah petunjuk pembuatan kode ya. Contohnya kayak gini. Jadi nanti teman-teman bikin di makalahnya teknik pengkodeannya kayak gimana. Misalnya kalau tadi analisa sistem penjualan buah contohnya tadi ya. Kan ada temen yang bikin jual buah. Tapi dia bingung kan isinya mau ngapain. Nah, kalau jual buah itu kan berarti di sana ada barang ya. Barang itu kan misalnya karena dia jual buah, dia fokus ke buah. Maka dia bisa bikin teknik pengkodeannya itu mengenai jenis-jenis buah. Misalnya kalau semangka, misalnya dia kasih kodenya apa. Kalau misalnya melon, kodenya apa. Jeruk, kodenya apa. Durian, kodenya apa gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu. Misalnya kayak gini nih. XXX artinya di sini XX ini karakter ya. Jadi dia alfabet. Jadi nanti X3 yang pertama ini nanti dia adalah huruf-huruf baru 3 digit setelahnya 999 ini maksudnya nanti isinya adalah angka ya. Nah, kemudian dia kasih keterangan di sini. Dua karakter yang pertama, 1, 2, ini adalah inisial barang. Kemudian karakter yang 3 adalah merek barang. 3 karakter di akhir yang nanti dituliskan dalam bentuk angka, ini adalah nomor barang. Jadi misalnya gini, MNP 001. MN ini adalah barang elektronik yaitu monitor contohnya ya. Kemudian ada P. P ini adalah merek barangnya. Merek barangnya adalah Philips. Kemudian 001 ini adalah nomor urut barang yang pertama. Jadi nanti tulisan XXS ini adalah ini karakternya berapa, kemudian 99 ini adalah angka ya. Angkanya berapa. Kemudian nanti dijelaskan di sini apa aja, seperti apa. Jadi totalnya nanti ada 6 karakter. Jadi ini contoh format kodenya. Nanti di tugas teman-teman buat kodenya apa, pengkodeannya apa, kemudian nanti dijelaskan kayak gini, seperti ini dijelaskan ya. Nah, biasanya tadi yang saya katakan yang kita jadikan sebagai format kodenya itu adalah di data yang atributnya adalah atribut kunci. Misalnya tadi kode barang, itu kita bikinkan teknik pengkodeannya ya. Kode anggota, kode ya tadi barang misalnya buah, kemudian kode kandidat contohnya ya. Nah, itu yang kita jadikan sebagai pembuatan format kode atau pengkodean. Sampai di sini untuk hari ini.
mengenai IRD, spesifikasi file, dan teknik pengkodean. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, silakan, Syahrul. Oke, Bu. Saya mau nanya perihal itu dong, Bu, yang multi value sama composite key, Bu, di Ya. atas. Itu kalau gambaran di database itu kayak apa ya, Bu? Apakah dia, kalau composite key kan ada banyak tuh atributnya. Apakah di database-nya itu kayak kita bikin field yang berbeda juga? Misalkan di situ composite key, misalkan atributnya ada 3 tuh, ada 3 lingkarannya gitu. Nah, field-nya berarti ada 3 juga gitu di database-nya atau gimana, Bu? Iya. Jadi kalau atribut komposit, ini contohnya kan tadi nama, ya. Kita tuliskan nama, kita bagi menjadi nama depan, nama belakang. Maka nanti di dalam database-nya ada 2 kolom baru, yaitu nama depan, nama belakang. Namanya ini nggak ada lagi. Jadi langsung 2, nama depan, nama belakang. Tapi yang kalau multi value, di dalamnya isi datanya lebih dari 1. Kolomnya, atributnya tetap 1. Di dalam database-nya atau kolomnya tetap 1, tapi nanti isi datanya bisa lebih dari 1. Misalnya pakai koma gitu misalnya. Tapi kalau untuk yang komposit, kompositnya berapa yang dibikin misalnya ya. Ini kan contohnya 2. Maka nama ini nanti akan hilang. Jadi langsung nama depan, nama belakang. Berarti nanti di dalam datanya atau tabelnya ada atribut nambah. Bukan nama aja, tapi kayak dibikin indeks gitu ya, Bu ya? Enggak dibikin indeks, tapi dibikin kolom baru. Jadi nanti kalau misalnya kamu bikin komposit kayak gini, ketika dirubah ke dalam bentuk LRS atau dirubah ke dalam bentuk tabel, yang ini nanti hilang namanya, langsung aja jadi nama depan, nama belakang. Atau kayak alamat. Alamat itu nanti kan misalnya kamu mau pisah. Di sini alamat, tapi di sini jalannya, nomornya, RT, RW, kelurahan. Nah, hitung ada berapa ini kompositnya. Misalnya ada 5. Maka nanti di dalam di dalam tabel tersebut ada 5 itu yang langsung ditulis jalannya berapa, nomornya, kemudian RT-nya, kelurahannya. Jadi ada 5 kolom. Ada 5 kolom. Oke, Bu. Terjawab, Bu. Oke, terjawab. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sampai sini untuk materi hari ini. Tadi kan saya bilang mau, minggu lalu saya bilang presentasi activity diagram, tapi ketika saya cek proses bisnisnya kan masih belum ya. Jadi teman-teman di sini kita tidak ada tugas untuk minggu ini, tapi adalah memperbaiki judul. Saya sudah kasih ininya ya, clue-nya tadi kan judul, terus benerin lagi proses bisnisnya ya. Jadi untuk minggu ini tugasnya itu dulu. Jadi nanti activity diagramnya, jadi kan kalau misalnya proses bisnis udah oke, nanti kamu udah bisa langsung masukkan ke makalah. Kemudian kita cek nanti activity diagram, itu dilihat kan dari proses bisnis, kalau udah oke tinggal dimasukkan lagi ke dalam makalah untuk tugas. Jadi dicicil ya. Jadi kita tugasnya itu aja. Judulnya saya minta seminggu ini judulnya tadi yang ditulis dan proses bisnisnya diserahkan ke saya, nanti saya cek-cek dulu proses bisnisnya, kalau ada yang dirubah-rubah nanti saya suruh revisi ya. Sampai di sini dulu untuk hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Terima kasih ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.